Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sandy Permana dari PAI 4D dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 dengan NIM 2212100120. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum pada MK Pengembangan Kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Helnanelis MPD. Selamat menyaksikan. Kurikulum diartikan sebagai sebuah referensi dalam melaksanakan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas belajar. Dalam hal ini, kurikulum memiliki dua objek. Yang pertama adalah murid sebagai objek dari kurikulum itu. Yang kedua adalah guru, objek dari kurikulum itu tersebut. Dan guru di sini berperan sebagai subjektor dalam pelaksanaan kurikulum yang akan dilaksanakan dan ditetapkan pada institusi tertentu. Apa yang patut diperkembangkan dalam kurikulum itu? Yang pertama adalah situasi belajar mengajar. Yang kedua, penetapan jadwal. Yang ketiga adalah penetapan mata pelajaran atau mata kuliah. Yang keempat adalah sumber belajar. Yang kelima, aktivitas, dan yang terakhir yang keenam adalah fasilitas belajar. Nah, kita menyambung kepada pembahasan tentang prinsip pengembangan kurikulum. Dari 6 tadi, itu sangat bergantung pada prinsip pada pengembangan kurikulum. Jadi, dalam penetapan 6 hal itu tidak sembarangan. Kita perlu memperhatikan apa yang menjadi sebuah perhatian untuk melaksanakan dan menerapkan 6 hal itu. Disitulah karenanya adanya istilah prinsip pengembangan kurikulum. Karena di dalam prinsip pengembangan kurikulum itu adalah sebuah pedoman, kemudian kaidah dan hukum yang mengatur sebuah perencanaan kurikulum. Nah, prinsip-prinsip tadi akan dicanangkan dengan tujuan pendidikan yang memang difokuskan dalam kurikulum tersebut. Nah, tujuan pengembangan kurikulum ini juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Nah, tentunya ini juga sangat berkaitan dengan prinsip ya, tentang kaidah, pedoman, dan hukum tadi. Tiga hal itu sangat berkaitan dengan prinsip. Nah, pada prinsip pengembangan kurikulum ini terklasifikasikan menjadi dua. Ada pengembangan umum, ada prinsip pengembangan umum dan ada prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Jadi ada prinsip khusus dan prinsip umum. Secara garis besar, prinsip umum dalam pengembangan kurikulum ini adalah sebuah prinsip yang memang berlaku di semua kurikulum. Nah, dari semua kurikulum yang ditetapkan di Indonesia, itu pasti memerlukan prinsip khusus. Nah, kalau tadi dijelaskan mengenai prinsip umum, bahwasanya prinsip umum itu berlaku untuk seluruh kurikulum yang diterapkan di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk pembahasan tentang prinsip khusus ini. Jadi, yang dimaksud dengan prinsip khusus ini adalah prinsip yang memang memiliki ketergantungan terhadap tempat dan situasi tertentu saja. Itu artinya, prinsip khusus ini hanya dipegang oleh setiap instansi sekolah saja. Setiap instansi sekolah pasti memiliki prinsip khususnya masing-masing. Kemudian, prinsip khusus ini terbagi menjadi 3 juga, teman-teman semua. Yang pertama adalah prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang kedua adalah prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Kita beralih pada prinsip khusus yang pertama, yaitu yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Atau istilah lain biasa disebut dengan tujuan pendidikan. Jadi apa maksudnya, teman-teman? Jadi dalam perumusan komponen-komponen kurikulum itu hendaknya kita mengacu pada tujuan pendidikan. Nah, dalam menentukan tujuan pendidikan ini, apa yang harus kita jadikan acuan dalam pelaksanaan pendidikan? Yang pertama adalah ketentuan dan kebijaksanaan pemerintah yang
bisa kita temukan dalam dokumen-dokumen lembaga negara tentang tujuan-tujuan dan pendidikan. Nah, dalam hal ini kita perlu melihat undang-undang kita sebagai falsafah, undang-undang dasar tentang tujuan pendidikan. Apa yang kemudian menjadikan sebuah arah gerak Indonesia dalam mengembangkan pendidikan, nah maka itu kita perlu. Itu biasanya tercantum dalam sistem pendidikan nasional. Acuan yang kedua adalah survei mengenai persepsi orang tua dan masyarakat. Dalam pemilihan isi pendidikan ini, ternyata kita perlu memperhatikan persepsi dan persepsi masyarakat dan orang tua. Apa yang kemudian menjadi harapan orang tua dan masyarakat menyekolahkan anaknya? Apa yang kemudian menjadi sebuah urgensi dari pendidikan yang dibutuhkan oleh anak-anaknya? Dan dalam ini orang tua dan masyarakat yang tahu. Nah, pengumpulan persepsi orang tua dan masyarakat itu bisa kita kumpulkan melalui survei atau melalui angket. Nah, biasanya kalau dalam instansi tertentu, ketika rapat sekolah atau ketika pembagian rapot, pasti orang tua itu selalu dikumpulkan untuk melihat peninjauan hasil dari pendidikan sekolah. Yang kedua yang bisa kita jadikan acuan adalah survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu. Kenapa ini perlu? Karena pendidikan itu sifatnya sangat universal, teman-teman. Perlu memperhatikan dari begitu banyak aspek. Nantinya tujuan pendidikan, pemilihan isi pendidikan ini akan sesuai dengan sesuai dan terkolerasi dengan seluruh rumpun-rumpun ilmu yang ada. Maka dari itu melihat persepsi dari para ahli itu sangat perlu dari bidang-bidang yang lain. Nah, pengumpulan persepsi ini juga, hasil survei ini juga bisa kita akses melalui pemungutan angket ataupun langsung wawancara. Nah, kemudian apa yang bisa kita jadikan acuan lagi adalah mengenai pengalaman negara-negara lain dalam melaksanakan pendidikan. Nah, kenapa ini perlu? Karena negara-negara lain dalam melaksanakan pendidikan juga pasti memiliki masalah. Nah, masalah-masalah itu, kemudian solusi-solusinya, itu bisa kita jadikan acuan dalam pelaksanaan tujuan pendidikan. Kita tidak apa-apa mengambil konsepan ataupun mengambil solusi dari masalah pendidikan yang ada di dunia. Pada prinsip khusus yang kedua adalah mengenai tentang pemilihan proses belajar mengajar. Jadi dalam proses belajar mengajar ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tentang apakah metode belajar mengajar ini yang digunakan itu cocok dalam bahan pelajaran. Ini sangat diperlukan oleh guru sebagai subjektor dari kurikulum dalam melaksanakan metode atau teknik dalam pembelajaran. Yang kedua adalah apakah metode atau teknik tersebut dapat memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individu siswa. Lagi-lagi ini adalah peran dari seorang guru dalam memperhatikan kultural siswa, baik dari segi karakter, dari kebiasaan, ataupun dari cara mereka belajar. Yang ketiga adalah apakah metode atau teknik ini memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat. Jadi agar kegiatan siswa itu bertingkat. Contohnya dari menulis, bagaimana caranya siswa ini harus bisa membaca. Dari membaca, bagaimana caranya siswa ini harus bisa menjelaskan. Itu analogis sederhana dari praktek bagaimana caranya pembelajaran itu harus bertingkat-tingkat. Yang keempat adalah apakah metode teknik yang diajarkan itu menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, 3 hal ini yang menjadi tolak ukur dari tujuan pendidikan juga ini perlu diperhatikan oleh para guru dalam memilih bahan pengajaran dan dalam memilih proses pembelajaran yang mendukung proses kognitif, afektif, dan psikomotor.
Yang kelima adalah apakah metode atau teknik tersebut lebih mengaktifkan siswa atau mengaktifkan guru atau kedua-duanya. Jangan kemudian di dalam kelas itu hanya tuntutan seorang siswa itu hanya untuk mendengarkan guru yang sedang mengajar. Itu terkesan kurang efektif dalam proses belajar mengajar. Oleh karenanya perlu menjadi pusat perhatian para guru. Yang keenam adalah metode teknik atau tersebut apakah mendorong berkembangnya kemampuan baru. Nah, di sini adalah tingkat sebuah variasi dalam belajar mengajar. Guru perlu menciptakan pembelajaran yang tidak monoton. Yang sehingga nanti akan menimbulkan sebuah kemampuan baru ataupun pemahaman baru yang dimiliki oleh para siswa. Yang ketujuh adalah apakah metode atau teknik yang digunakan dalam proses belajar mengajar itu menimbulkan jalinan kegiatan belajar di sekolah dan di rumah, juga mendorong penggunaan sumber yang ada di rumah dan di masyarakat. Agar supaya pembelajarannya itu tidak hanya monoton di dalam kelas saja. Peserta didik perlu memperhatikan sisi sosial dari metode pembelajaran. Kemudian yang kedelapan adalah untuk belajar keterampilan itu sangat dibutuhkan kegiatan belajar yang menekankan learning by doing di samping learning by seeing and knowing. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah tuntutan bagi seorang siswa itu bukan hanya pengetahuan dan pemahamannya saja. Tapi bagaimana caranya dengan pengetahuan dan pemahaman dan dari penglihatan dari pendengarannya itu bisa langsung ia terapkan dalam sebuah praktek begitu. Istilahnya practice of learning. Baik, kita lanjut pada prinsip khusus yang terakhir, yaitu yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat pembelajaran. Kurang lebih ada 5. Jadi di sini sebetulnya 5 poin ini adalah sebuah studi kasus, tapi secara deskriptif hanya saja dibuat sebuah pertanyaan agar lebih mudah dipahami oleh kita. Nah, apa saja poinnya? Yang pertama adalah alat media pengajaran apa yang diperlukan? Apakah semuanya sudah tersedia? Bila alat tersebut tidak ada, apa penggantinya? Ini tertuju pada institusi, pada sekolah-sekolah yang memang masih kurang dalam segi fasilitas media dan alat pembelajaran. Kedua, kalau ada alat yang harus dibuat, hendaknya memperhatikan bagaimana pembuatannya, siapa yang membuat, pembiayaannya, waktu pembuatannya. Ini masih berkenaan dengan sekolah yang nantinya menyiapkan media dan alat pembelajaran. Yang ketiga adalah bagaimana pengorganisasian alat dalam bahan pelajaran, apakah dalam bentuk modul, paket belajar, dan lain-lain. Perlu kita garis bawahi pengorganisasian alat dalam bahan pelajaran. Di sekolah biasanya bahan pelajaran itu ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah LKS, ya. Kemudian buku paket. Yang ketiga adalah buku-buku baca, atau kalau di universitas itu biasanya artikel atau jurnal itu bisa dijadikan sebuah bahan pelajaran. Nah, kalau di SD, LKS itu biasanya disiapkan oleh sekolah, oleh institusi. Kemudian buku paket biasanya langsung dari pemerintah menyediakan alat untuk sekolah-sekolah. Yang keempat adalah bagaimana pengintegrasiannya dalam keseluruhan kegiatan belajar. Jadi dalam hal ini sekolah harus mampu membentuk sebuah metode pembelajaran yang mengintegrasikan atau menyatukan seluruh komponen-komponen dari bahan pelajaran yang tadi, modul, paket belajar, dan lain-lain sebagainya, untuk agar supaya nantinya dapat menghasilkan hasil yang memuaskan. Yang kelima, hasil yang terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. Di sini di dalam pemilihan media dan alat pembelajaran, hendaknya guru tidak monoton dalam menggunakan media dan alat pembelajaran. Perlu persediaan alat-alat yang lainnya. Bisa menggunakan sebuah komputer atau bisa menggunakan sebuah alat-alat komunikasi lainnya, sehingga nanti kesannya tidak monoton dan akan bervariatif dalam melaksanakan pembelajaran. Itu saja
Dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.